Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran mabadi fikih untuk hari ini. Silakan nanti disimak baik-baik dan dimaknani kitabnya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, mari kita membaca doa dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus sholati utawi pira-pira perkara kang batalake salat. Mubtilatus sholati utawi pira-pira perkara kang batalake salat. Al awalu utawi kang awal iku al kalamu guneman. Al amdu kang nejo. Al awalu utawi kang awal iku al kalamu guneman, al amdu kang nejo. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Inna hadhihi sholata, teman-teman setuhune iki salat. Inna hadhihi sholata, teman-teman setuhune iki salat. Inna hadhihi sholata, teman-teman setuhune iki salat. Iku la yaslihu ora patut. Iku la yaslihu ora patut fiha ing dalam sholat. Fiha ing dalam hadhihi sholah. Iku la yasluhu ora patut fiha ing dalam hadhihi sholah. Apa syai'un suwiji-wiji. Apa syai'un suwiji-wiji min kalamin nasi saking gunemane manungsa. Min kalamin nasi saking gunemane manungsa. Min kalamin nasi saking gunemane manungsa. Innama huwa angin pestine utawi kalam. Innama huwa angin pestine utawi kalam. Innama huwa angin pestine utawi kalam iku atasbihu maca tasbih. Iku atasbihu maca tasbih wa takbiru lan maca takbir. Iku atasbihu maca tasbih wa takbiru lan takbir. Wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an. Wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an. Asani utawi kang kaping pindho ku al amalu penggawean. Iku al amalu penggawean al kasiru kang akeh. Asani utawi kang kaping pindho iku al amalu penggawean al kasiru kang akeh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi masil haso ing dalem gepok krikil, menyentuh krikil. Fi masil haso ing dalem gepok krikil. Ing dalem gepok krikil. Ing kunta dawuh Nabi ing kunta fa'ilan famarrotan wahidatan. Ing kunta lamun ana sira. Ing kunta lamun ana sira iku fa'ilan kang iku fa'ilan kang agawe. Iku fa'ilan kang lakoni. Iku fa'ilan kang lakoni. Iku fa'ilan kang lakoni famarotan maka kelawan ambalan wahidatan kang siji. Famarotan maka kelawan ambalan wahidatan kang siji. Asalisu tawi kang kaping telu iku wal qahqahatu guyu latah-latah. Tertawa terbahak-bahak. Wal qahqahatu guyu latah-latah. Wa mislulan iku padane qahqahah. Wa misluhalan iku padane qahqahah. Wa misluhalan iku padane qahqahah. Al buka'u utawi nangis wal aninu lan ngrintih. Wa mislu utawi padane qahqahah iku al buka'u nangis wal aninu lan ngrintih. Wa tanahnuhu lan dehem-dehem. Wa tanahnuhu lan dehem-dehem. Wa tanahnuhu lan dehem-dehem. Indhahara lamun pertela. Indhahara lamun pertela. Mindalika saking mengkono-mengkono tanahnuh. Min indalika saking mengkono-mengkono tanahnuh. Wa tanahnuhu itu apa harfun sak huruf? Apa harfun sak huruf lahu iku keduwe harfun? Apa harfun sak huruf lahu iku keduwe harfun? Lahu iku keduwe harfun. Maknan utawi makna arti.
Maknan utawi makna. Au harfani utawa rong huruf atau huruf loro. Au harfani utawa huruf loro. Au harfani utawa huruf loro wa ilam yakun senajan ora ana. Wa ilam yakun senajan ora ana. Wa ilam yakun senajan ora ana iku lahuma kedue harfani. Wa ilam yakun senajan ora ana. Wa ilam yakun senajan ora ana iku lahuma kedue harfani. Wa ilam yakun senajan ora ana iku lahuma kedue harfani. Wa ilam yakun senajan ora ana iku lahuma kedue harfani. Maknan apa maknan makna arti. Au maknan apa maknan makna arti atau arti tidak bermakna, tidak ada artinya. Tidak menimbulkan sebuah apa pengertian atau arti atau apapun. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku al-aqlu mangan. Iku al-aqlu mangan wa syurbu lan nginum. Wa syurbu lan nginum. Iku al-aqlu mangan wa syurbu lan nginum amdan kelawan nejo. Amdan kelawan nejo. Amdan kelawan nejo kasiron kang akeh kasiron kana iku akeh anane. Kasiron kana iku akeh anane. Au qalilan utawa kidik. Kasiron kana iku akeh anane. Kasiron kana iku akeh anane au qalilan utawa kidik. Kasiron kana iku akeh anane au qalilan utawa kidik au kasiron utawa akeh. Wa ing kana lan senajan ana sapa wong au kasiran utawa akeh wa ing kana lan senajan ana sapa wong kunasian kang lali au jahilan utawa kang bodho. Iku nasian kang lali au jahilan utawa bodho. Iku nasian kang lali au jahilan utawa bodho. Al-khamisu kang kaping 5 iku tarku rukni, ninggal rukun. Iku tarku rukni ninggal rukun min arkaniha. Saking pira-pira rukune salat. Iku tarku rukni ninggal rukun min arkaniha saking pira-pira rukune salat. Al-khamisu kang kaping 5 iku tarku rukni ninggal rukun min arkaniha saking pira-pira rukune salat. Au fawatu syartin utawa pote pira-pira syarat. Au fawatu syartin utawa pote syarat. Fawat itu atau terlewat, tidak terpenuhi, gitu. Tidak terpenuhinya syarat. Au fawatu syartin utawa pote syarat min surutiha saking pira-pira syarate salat. Min surutiha saking pira-pira syarate salat. Sekarang kemarin sudah kita bahas tentang sunah-sunah sholat. Sekarang hal-hal yang membatalkan sholat, yang bila hal ini terjadi maka sholatnya menjadi batal, tidak sah, gitu ya. Yang pertama al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja. Berbicara di sini kalam itu berarti selain bacaan-bacaan yang sudah ditetapkan dalam sholat, sudah ditetapkan atau sudah disunahkan dalam sholat. Jadi berbicara dengan sengaja. Dalilnya inna hadis sholat la yasluqu fiha syai'un min kalamin nas innahu tasbihu wa takbir qiraatul Qur'an. Sholat ini tidak layak suhu, tidak boleh, tidak patut, tidak layak. Di dalamnya itu ada kalamun nas, ada pembicaraan manusia, kalam-kalam atau kata-kata manusia. Yang ada di sana atau di dalam sholat itu ya tasbih, takbir, qiraatul Qur'an. Yang kedua al-amalu al-kathiru. Al-amal al-kathiru itu kalau kita sering mendengar itu diterjemahkan dengan bergerak yang banyak, ya. Bergerak selain gerakan-gerakan dalam sholat. Jadi bergerak yang banyak, yang gerakan itu bukan gerakan sholat, gitu. Jadi misalkan yang banyak itu lebih dari 3 kali, ya, lebih 3 kali dengan gerakan besar. Maksudnya gerakan besar itu yang misalkan begini. Sampean sholat, kemudian pipi sampean gatal, ada habis digigit nyamuk atau apa gatal. Nah, sampean menggaruknya ini, garuk boleh digaruk, tetapi harus ada aturannya. Menggaruknya ini tidak boleh dengan gerakan besar. Gerakan besar itu kalau menggaruk itu yang bergerak bukan hanya jarinya, tapi tangannya juga bergerak. Gini. Nah, ini yang nggak boleh, lebih dari 3 kali nggak boleh. 3 kali itu hitungannya seperti apa? 1, 2, 3 sudah
Dan lebih dari itu berarti sholatnya batal. Tapi kalau dilakukan dengan gerakan kecil itu seperti kalau kita tasyahud akhir itu yang bergerak jarinya saja. Nah, itu jarinya saja itu udah namanya gerakan kecil. Misalkan sama punya gatal, kemudian mau digaruk, yang bergerak jarinya saja. Nah, ini tidak dihitung gerakan banyak atau gerakan besar. Jadi lebih dari 1, 2, 3 ini boleh, nggak apa-apa. Tapi gerakan kecil ya harus gerakan kecil. Kalau gerakan besar tidak boleh lebih dari 3 kali. Maka ketika misalkan dalam berjamaah kemudian ada shaf yang depan itu salah seorang pengisi shaf di depan itu batal sholatnya, kemudian dia mengundurkan diri. Nah, di depan itu kan longgar, ada tempat yang longgar. Nah, mau menempati itu harus pakai cara biar yang belakang itu maju ke depan itu tapi tidak membatalkan sholat. Harus bergeraknya harus dijeda. Jadi misal gini mau maju ke depan ya, mungkin kalau ke depan itu perlu 3 langkah lah, misalkan 3 langkah. Kan nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh, berarti 1, 2 berhenti dulu, 1, 2, nah gitu. Jadi tidak boleh langsung 1, 2, 3, nggak boleh, nah gitu ya. Jadi harus pakai cara agar sholatnya tidak batal. Kemudian yang ketiga, wal qahqahatu, tertawa terbahak. Tertawa terbahak itu tertawa yang kalau lawannya apa ya, selain kokoh itu tersenyum, mesem. Nah, kalau kokoh itu lebih dari mesem, nah itu kokoh. Dan yang hukumnya jadi tertawa seperti itu membatalkan sholat. Yang sama lagi dengan hukumnya kokoh yaitu al-buka'u lanil, menangis dan merintih. Jadi menangisnya itu menangis yang sampai menggerakkan anggota badan. Jadi kalau nangis cuma brebes tok ya enggak apa-apa, tapi kalau sampai nangisnya sampai gugluk sampai badannya bergoyang-goyang, nah itu yang enggak boleh. Ini dalam perspektif fikih ya, dalam perspektif fikih itu tidak boleh membatalkan sholat karena akhirnya badannya bergerak-gerak gitu tadi, masuknya ke bergerak yang besar. Wal aninu, ngerintih itu tanpa sebab atau ngerintih itu apa ya? Kalau sampean sakit demam tiba-tiba nguruguh, tahu nguruguh ya, kayak gitu. Nah, itu namanya merintih. Wa tanahnuh, dehem. Nah, gitu. Nah, dehem ini indhara mintarika harfun lahu maknan. Meskipun satu huruf itu ya apa ya, singkat gitu, tapi sudah memberi arti atau ibaratnya deheman itu sudah bisa dipahami sebagai sebuah kata atau sebuah kalimat atau sebuah komunikasi, maka itu membatalkan. Au harfani wa ilam yakul lahuma ma'nan, atau lebih dari dua deheman tapi dia tidak bermakna apa-apa, nah itu juga membatalkan. Yang keempat ala-qwa syurbu amdan katsiran kana qalilan, makan dan minum dengan sengaja baik itu sedikit atau banyak. Kalau sengaja, dengan sengaja baik sedikit atau banyak makan minum itu membatalkan sholat, baik sedikit atau banyak. Au katsiron wa ingkana nasian au jalan, atau banyak meskipun dia dalam kondisi lupa atau tidak tahu. Nah, jadi sedikit atau banyak kalau sengaja itu membatalkan, banyak kalau meskipun banyak meskipun dia tidak tahu atau lupa tetap membatalkan, gitu ya. Jadi makan dan minum yang sengaja baik itu banyak atau sedikit tetap membatalkan, atau banyak meskipun dia sedang kondisi lupa atau tidak tahu tetap membatalkan, gitu ya. Yang kelima, tarkudukni min arkaniha au fawatu syartin min syurutiha, yaitu meninggalkan salah satu dari rukun sholat atau fawatu syartin min syurutiha, atau tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya sholat kemarin, mulai dari arkanu rukun sholat sudah ya, rukun sholat, kemudian syarat sholat itu syarat sah sholat, itu syarat-syarat yang harus bebas dari najis, harus bebas dari hadas. Itu kalau salah satunya saja tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Rukunnya juga seperti itu, tertinggal satu rukun saja maka sholatnya juga tidak sah. Maka harus terpenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya sholat agar sholatnya menjadi sah. Baik, untuk hari ini materinya sampai di sini dulu. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di grup WA.
akan insya Allah segera saya tanggapi. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.